Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih tetap semangat kan mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas lanjutan dari materi minggu kemarin, yaitu rangkaian listrik arus searah, di mana submateri yang akan kita bahas hari ini adalah tentang gaya gerak listrik dan tegangan jepit, hukum Kirchhoff, energi dan daya listrik. Masih dengan Ibu di sini, mudah-mudahan penjelasan dari materi yang akan Ibu paparkan pada video pembelajaran pada hari ini bisa dimengerti sama kalian. Selamat menyimak dan tetap semangat. Untuk tujuan pembelajarannya, ini masih sama dengan minggu kemarin, karena kita memang masih membahas bab yang sama, KD yang sama. Mungkin untuk indikator pembelajaran yang berbeda, karena kita akan membahas submateri yang berbeda. Indikator pembelajaran yang pertama yang harus kalian miliki setelah kalian menyimak video pembelajaran ini adalah: 1. Siswa mampu membedakan besarnya gaya gerak listrik atau GGL dan tegangan jepit pada suatu rangkaian listrik arus searah. Yang kedua itu adalah siswa mampu menghitung kuat arus listrik pada rangkaian tertutup dengan analisis hukum Kirchhoff. Terus yang ketiga adalah siswa mampu menganalisis energi dan daya listrik pada suatu rangkaian listrik arus searah. Oke, cukup 3 indikatornya. Mudah-mudahan dengan mengikuti video pembelajaran ini, semua indikator bisa kalian miliki. Amin. Oke, kita mulai materi kita yang pertama, yaitu tentang gaya gerak listrik, di mana gaya gerak listrik itu sering disingkat dengan GGL dan ditulis ada simbolnya yaitu huruf E. Bisa E besar atau E seperti ini, 3 terbalik ya. Apa itu gaya gerak listrik? Gaya gerak listrik kalian bisa lihat di sini adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Jadi di sini gaya gerak listrik itu yang simbolnya E itu adalah nilai dari beda potensial. Jadi satuannya itu adalah volt ya. Oke. Jika kita ukur sebuah sumber arus atau sumber tegangan, misalnya baterai, dengan voltmeter, pada saat tidak terjadi arus, ternyata menghasilkan sebuah nilai, maka nilai tersebut disebut dengan GGL. Jadi ketika tidak ada arus, maka sebuah baterai pun punya nilai yang namanya gaya gerak listrik. Nah, kalau dalam rangkaian listrik, GGL itu punya simbol. Simbolnya seperti ini. Ada 2 kaki yang panjangnya beda, yang satu panjang, yang satu pendek. Yang panjang itu menandakan kutub positif dan yang pendek itu adalah kutub negatif, sehingga diagram rangkaian yang terlihat pada layar pada kalian itu bisa digambarkan seperti begini ya. Ada E, ada V, V-nya itu adalah voltmeter. Nah, di sini simbol E itu di sini ada huruf R kecil. Apa itu R kecil? R kecil itu adalah nilai hambatan dalam. Jadi dalam sebuah sumber tegangan atau sumber arus, misalnya baterai, itu punya nilai hambatannya masing-masing. Kenapa? Nilai hambatan itu untuk apa? Nilai hambatan itu kan namanya hambatan, itu adalah untuk menghambat arus. Jadi ketika misalnya si baterai ini dihubungkan dengan kabel dan ada lampu, terus misalnya kita ukur GGL-nya, kita ukur tegangannya, maka akan menghasil ada nilainya itu menurun, tidak 1,5 volt. Kenapa? Karena di dalam baterai tersebut ada nilai hambatan dalamnya. Lalu, apa bedanya dengan tegangan jepit? Nah, kita lihat di sini. Tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Jadi ini adalah kebalikan dari GGL. Yang sebenarnya tegangan jepit ini sudah kalian kenal dari dulu, yang simbolnya V dan satuannya itu adalah volt. Nah, bagaimana pengukuran tegangan jepit? Tentu saja untuk pengukuran tegangan jepit ketika ada arus mengalir. Pada saat arus mengalir, misalnya sebuah baterai itu diukur tegangannya, maka nilainya
tidak akan sama dengan GGL-nya. Kenapa? Karena di sana ada penurunan potensial yang diperoleh dari hambatan dalam, yang diakibatkan dari adanya hambatan dalam. Nah, diagram rangkaiannya seperti ini. Nah, kalau kita ingin mencari berapa tegangan jepitnya, kita lihat di sini. Pada saat ada arus, maka besarnya GGL itu bisa dicari dengan cara seperti ini. Ya, ini bisa dicari dengan seperti ini. Oke, seterusnya kita tahu kan yang namanya I dikali R besar ini. Nah, kalau kita keluarkan itu akan sama dengan ini persamaannya. Mudah-mudahan jelas ya. Dimana I kali R ini yang kalian kenal dengan V kan, dengan V dari hukum Ohm. Dari hukum Ohm, maka kita lihat besarnya V itu adalah GGL dikurangi I kali hambatan dalam. Nah, yang disebut dengan V itu adalah tegangan jepit yang satuannya itu adalah volt, yang kalian kenal dari hukum Ohm bahwa besarnya V itu adalah I kali R. Lalu bagaimana mencari arus ketika GGL-nya mempunyai hambatan dalam? Maka kalau kita ingin mencari arus pada rangkaian seperti ini yang ada hambatan dalamnya, besarnya I itu adalah seperti yang terlihat di layar, yaitu GGL dibagi R ditambah R kecil, di mana R-nya itu adalah hambatan yang besar, hambatan kawat atau hambatan lampu. Ini R yang besar ya, ini R yang besar, dan R kecil itu adalah hambatan dalam yang dimiliki oleh sebuah GGL. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dalam satu rangkaian itu GGL-nya lebih dari satu? GGL pun sama dengan resistor, yaitu bisa disusun. Maka susunannya juga sama dengan resistor, ada susunan seri, ada susunan paralel. Susunan seri GGL kalau digambarkan seperti begini, maka kalau digambarkan dalam rangkaian seperti ini. Jadi kutub positif, negatif nyambung dengan kutub positif, negatif nyambung lagi dengan kutub positif dan negatif. Dimana kalau GGL itu sudah dipastikan besarnya sama, hambatan dalamnya juga sama. Sehingga kalau kita ingin mencari GGL totalnya, itu tinggal kalikan saja jumlah GGL-nya ada berapa dikali dengan harga satu buah GGL. Untuk hambatan dalamnya pun, itu totalnya kita tinggal kalikan jumlah GGL-nya dengan harga hambatan dalam 1 GGL. Oke, ini keterangannya. Nah, bagaimana kalau misalnya GGL-nya disusun secara paralel? Maka kalau disusun secara paralel, gambarnya seperti ini, positif bertemu dengan positif, negatif bertemu dengan negatif. Kalau digambarkan dalam sebuah diagram rangkaian akan seperti ini. Sifatnya sama dengan rangkaian rangkaian paralel pada resistor, bahwa tegangan pada masing-masing GGL itu besarnya sama. Jadi meskipun ada 3 GGL yang disusun secara paralel, maka kalau ditanyakan berapa E totalnya, itu sama dengan harga satu buah GGL. Nah, kalau untuk hambatan dalamnya, untuk mencari hambatan dalam totalnya, itu kita tinggal pakai persamaan ini, R dibagi dengan R, di mana R itu adalah harga satu buah hambatan dalam dan N adalah jumlah GGL yang disusun secara paralel. Oke, contoh soalnya bisa kalian pelajari di sini. Ini yang Ibu berikan di sini contoh GGL yang disusun secara seri. Bagaimana mencari kuat arus listrik ketika ada misalnya 2 buah GGL di sini yang harganya 3 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm disusun secara seri, dan hambatan yang besarnya itu adalah 1,5 ohm. Bagaimana mencari arusnya? Silahkan kalian bisa pelajari ya. Mudah-mudahan jelas penyelesaiannya dan kalian mengerti. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukum 1 Kirchhoff ya. Di mana hukum 1 Kirchhoff itu berbicara tentang
perilaku arus, tegangan, dan hambatan di rangkaian tertutup. Jadi kalau misalnya kita lihat hukum 1 Kirchhoff di sini, jumlah arus listrik yang masuk menuju suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar meninggalkan titik percabangan. Ini sudah dibahas ya pada saat kita membahas tentang rangkaian paralel. Karena memang rangkaian paralel itu adalah rangkaian bercabang. Jadi kalau pada rangkaian bercabang, menurut hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, contohnya seperti begini. Ada arus yang masuk sebesar I1 ya. Ini adalah titik cabangnya, ini adalah titik cabangnya, dan keluar jadi I2 dan I3. Maka di sini menurut hukum 1 Kirchhoff persamaannya menjadi I1 sama dengan I2 plus I3. Contoh yang lain nih, percabangannya banyak. Lihat tanda panahnya. Dan yang menjadi titik cabangnya itu sudah pasti yang ini. Ya, kalian lihat tanda panahnya yang masuk ke titik cabang yang mana, yang keluar dari titik cabang yang mana. Nah, di sini ketika kita masukkan hukum 1 Kirchhoff, maka akan diperoleh seperti begini. I2 tambah I4 itu adalah I masuk. Kalian lihat ini tanda panahnya. Tanda panah I2 masuk ke titik cabang. Tanda panah I4 juga masuk ke titik cabang. Sama dengan I keluar. Yang keluar dari titik cabang, lihat arah panahnya. Itu adalah I1, I3, dan I5. Setelah hukum 1 itu pasti ada hukum 2-nya ya. Nah, untuk hukum 2 Kirchhoff, di sini yang dibahas adalah ketika kita menemukan dalam sebuah rangkaian itu lebih dari 1 GGL dan lebih dari 1 hambatan. Maka kita bisa analisis dengan hukum 2 Kirchhoff, yaitu di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau E dengan penurunan tegangan atau IR atau tegangan jepit itu akan sama dengan 0. Jadi kalau kita menemukan sebuah rangkaian tertutup yang di dalamnya lebih dari 1 GGL, lebih dari 1 hambatan, maka kita bisa analisis rangkaian tersebut dengan hukum 2 Kirchhoff dengan melihat persamaan yang keluarkan dari hukum 2 Kirchhoff itu seperti begini. Sigma E ditambah sigma IR itu akan sama dengan 0, di mana sigma E itu jumlah GGL sumber arus, terus sigma IR itu jumlah penurunan tegangan atau yang disebut dengan tegangan jepit. Dua-duanya volt ya, karena E itu adalah GGL, IR juga itu adalah tegangan, itu dua-duanya adalah satuan volt. Cuma di sini kalau misalnya kita ingin menganalisis sebuah rangkaian tertutup dengan hukum 2 Kirchhoff, maka ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Ada hal-hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu bagaimana cara menganalisisnya. Oke, di sini ada 2 langkah ketika kita ingin menganalisis rangkaian tertutup dengan hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama adalah pilih arah loop. Loop itu arah loop. Loop itu lingkaran ya, lingkaran arus untuk masing-masing lintasan tertutup. Jadi kalau misalnya ada rangkaian tertutup yang kita akan analisis dengan hukum 2 Kirchhoff, maka kita harus menentukan arah loopnya, arah lingkaran arusnya. Nah, pemilihan arah loopnya bebas, mau kemanapun boleh. Tapi jika memungkinkan diusahakan searah dengan arah arus listrik. Jadi kalau misalnya mungkin kita menentukan arah loopnya searah dengan arah arus listrik. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, maka untuk arah loop bebas sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, bila saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL-nya bertanda positif. Sebaliknya, bila kutub negatif yang dijumpai terlebih dahulu, maka GGL-nya bertanda negatif. Nah, 2 hal ini harus kalian pahami ketika kalian menganalisis rangkaian tertutup dengan hukum 2 Kirchhoff. Nanti Ibu akan perlihatkan contohnya ya. Nah, ini adalah contoh soalnya ketika kita ingin menganalisis sebuah rangkaian tertutup ya dengan hukum 2 Kirchhoff. Dengan rangkaiannya rangkaian 1 loop ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini rangkaian tertutup. Ada 3 buah resistor,
terus ada 2 buah GGL. Tapi di sini kebetulan GGL-nya tidak punya hambatan dalam. Jadi artinya di sini kalau misalnya dalam satu soal di sini hambatan dalamnya tidak ada, maka itu artinya hambatan dalamnya diabaikan. Nah, kita lihat di sini ada 2 GGL sama ada 3 hambatan. Nah, soalnya seperti ini. Suatu rangkaian A, B, C, D, A, B, C, D, seperti ditunjukkan pada gambar di atas dengan hukum 2 Kirchhoff. Hitunglah arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Oke, kita lihat di sini. Maka cara penyelesaiannya tadi, langkah-langkah yang harus kalian pahami adalah satu, buat arah loop, gitu ya, dengan arah loopnya bebas. Nah, kalau memungkinkan sama dengan arah arus. Kalian kan tahu bahwa arah arus itu dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kalau kita lihat dari GGL yang pertama yang di atas, kutub positif ke kutub negatif, maka di sini akan beda jalurnya dengan GGL yang kedua untuk arus. Berarti kan tidak mungkin. Maka kita tentukan arah loopnya bebas. Silahkan. Mau melingkarnya kemana? Misalnya di sini ditentukan, nah arah loopnya itu adalah ini ya. Ini melingkarnya ke sini. Nah, tuh melingkarnya ke sana. Itu arah loopnya. Bebas. Mau ke sana juga boleh. Mau berlawanan juga boleh. Silakan. Nanti akan terlihat kalau misalnya harga arusnya negatif, maka nanti arah loopnya itu berlawanan dengan arah arus. Itu ya. Nah, kita lihat di sini arah loopnya adalah searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Maka di sini kita lihat dengan menerapkan hukum 2, sigma E plus sigma IR sama dengan 0, memperhatikan aturan yang disepakati tanda-tandanya tadi. Jika yang didahului oleh loop itu pertama kali adalah kutub positif, maka GGL-nya bertanda positif. Tapi jika yang didahului adalah kutub negatif, maka GGL-nya bertanda negatif. Oke, kita lihat di sini untuk GGL yang pertama, ya. GGL yang pertama itu nilainya negatif. Kenapa? Karena ketika kita melingkarkan loopnya ke E1, yang dijumpai pertama kali adalah kutub negatif. Kita lihat. Ini kan lingkarannya ke sana. Nah, ketika kena di E1, ini yang ditemui pertama kali itu adalah kutub negatif, maka harga S1-nya negatif. Ya, begitu pula dengan E2. Ketika loopnya itu bergerak ke sini, yang dijumpai pertama kali itu adalah kutub negatif, maka harga E2-nya juga akan negatif. Nah, di situ ya. Jadi pahami di sini kutub perjanjian positif dan negatifnya ketika kalian menentukan arah loop. Ya, kan arah loop. Selanjutnya jumlah aljabarnya I kali R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Tinggal dimasukkan harga-harganya. Harga-harga daripada E1-nya berapa, E2-nya berapa, R-nya berapa, maka akan diperolehlah harga arusnya. Ternyata harga arusnya adalah positif 1,5 ampere, sehingga arah arusnya itu mengalir searah dengan arah loop yang kita buat, yaitu searah jarum jam A, B, D, C, A. Nah, itu adalah arah arusnya. Jadi arah arusnya ke sesuai dengan arah loop yang kita buat. Mudah-mudahan kalian paham ya. Ya, tinggal satu materi lagi, yaitu untuk rangkaian listrik arus arah. Yaitu satu lagi, yaitu tentang energi dan daya listrik. Dan Ibu yakin kalau energi dan daya listrik ini kalian sudah pernah mendapatkannya di SMP. Oke, kita lihat ya. Energi listrik merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus yang dihasilkan dari aliran muatan listrik dalam satu rangkaian listrik tertutup. Ya, jadi energi itu dipakai untuk supaya muatan listrik itu bisa bergerak sehingga menghasilkan arus. Ya. Nah, secara matematik maka persamaannya itu adalah W sama dengan V dikali Q, di mana W itu adalah energi listrik, yang satuannya Joule, terus
Q-nya itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan V adalah potensial listrik, satuannya volt. Nah, dikarenakan kita waktu pertemuan kemarin kan bahwa yang namanya Q itu adalah I kali T, nah, maka persamaan energi, nah, kita bisa melihat di sini persamaan energinya menjadi W sama dengan V kali I kali T. Sudah ingat kan? Ini adalah persamaan energi yang kalian dapatkan waktu SMP, yaitu besarnya V kali I kali T atau VIT, sering disingkat dengan vitamin katanya. Persamaan energi itu adalah vitamin V kali I kali T. Oke, nilai energi artinya di sini nilai energi listrik itu ditentukan oleh tegangan, arus, dan selang waktunya. Nah, selain persamaan vitamin itu, V kali I kali T, untuk menentukan energi listrik, itu kita bisa ambil dari hukum Ohm, ya. Jadi, ada persamaan lain untuk menentukan besarnya energi listrik pada rangkaian tertutup dengan memakai analisis hukum Ohm. Karena hukum Ohm itu kan ada hubungan antara arus dan tegangan, ya. Sehingga kita bisa lihat di sini udah ingat kan, ini adalah berbagai cara untuk mencari besarnya energi listrik. Yang pertama itu adalah bisa dengan V kali I kali T, yang kedua itu adalah I kuadrat R kali T, yang ketiga itu adalah V kuadrat per R kali T. Ini dua-duanya diperoleh dari hukum Ohm, dari hubungan antara arus dan tegangan. Silakan nanti kalian pilih ketika misalnya ada soal yang membutuhkan kita untuk mencari energi listrik, yang diketahui di soalnya apa. Kalau misalnya tegangan dan arusnya sudah diketahui, ya sudah pakai yang VIT. Tapi kalau yang diketahuinya itu adalah arus sama hambatan, maka pakai I kuadrat kali R kali T. Tapi kalau misalnya yang diketahuinya adalah V sama R-nya, maka memakai V kuadrat per R kali T. Fleksibel ya. Jadi kalian bisa mencocokkan misalnya soal ini pasnya memakai persamaan yang mana, silahkan yang diketahui di soalnya apa, maka kalian bisa mengerjakan soal untuk menganalisis energi listrik pada sebuah rangkaian. Oke, selanjutnya adalah tentang daya listrik. Daya listrik juga ini sudah kalian pasti sudah kenal ya. Apa itu daya listrik? Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan oleh suatu alat listrik setiap satu satuan waktu. Jadi kalau misalnya kita nyatakan dengan persamaan matematik, maka daya itu tergantung sama energi dan waktu. Energinya W, waktunya T. Nah, dituliskan dalam persamaan seperti ini. P sama dengan W per T. Di mana W-nya energi, T-nya waktu, dan P-nya itu adalah daya listrik. Kalau misalnya dilihat dari satuan, P itu sama dengan W per T, W-nya Joule, T-nya second, maka satuan dari daya listrik itu adalah Joule per second. Atau yang sering dikenal, mungkin yang kalian lebih kenal itu adalah satuannya watt ya. Jadi yang satuannya watt itu adalah satuan dari daya listrik. Nah, kalau kita masukkan persamaan energi yang telah kita bahas tadi, bahwa energi itu adalah V kali I kali T, maka untuk daya listrik persamaannya menjadi seperti ini. W-nya ya, ini adalah W per T, maka V kali I kali T dibagi T. Dan T dibagi T kan jadi satu ya, maka persamaan dari daya menjadi V kali I. Nah, sama halnya dengan energi. Kalau berhubungan dengan V dan I, maka kita bisa analisis dengan hukum Ohm. Ya, bagaimana mencari V di hukum Ohm? Itu I kali R. Maka kalau misalnya kita masukkan I kali R, maka persamaan dari daya itu menjadi I kuadrat dikali R. Terus kalau misalnya I-nya yang kita rubah, I-nya menjadi V per R, maka persamaan dayanya menjadi V kuadrat dibagi dengan R. Nah, ini juga ya sama-sama halnya dengan energi, tergantung soal yang diketahuinya apa, silahkan analisis. Kalian di sini ada 4 ya, ada 4 cara untuk mencari daya listrik
pada suatu alat listrik gitu ya. P per T bisa V kali I, bisa I kuadrat kali R, atau bisa V kuadrat dibagi dengan R. Satu hal yang harus kalian ingat, satu hal yang penting harus kalian ingat. Di rumah kalian, energi listrik itu sering mungkin mendengar ada yang namanya kWh, ya, kWh, kilowatt hours. Nah, kWh itu satuan apa? Nah, kita lihat di sini. Ada konversi satuan energi listrik ya. Di sana satuan energi listrik itu kan kalau menurut satuan internasional itu kilogram meter kuadrat S pangkat min 2 atau yang dikenal dengan joule. Nah, dari persamaan hukum daya dan energi listrik diperoleh persamaan ini kan ya. Maka untuk mencari energi itu adalah V kali T. Nah, kalau kita turunkan satuannya, maka satuan energi itu adalah P kali T. P-nya watt, T-nya second, maka satuannya menjadi watt second. Nah, watt second itu sama dengan 1 joule. Watt second itu sama dengan 1 joule. Nah, ini konversi satuan energi ya. Jadi kalau kita ingin menuliskan satuan energi listrik, bisa joule, bisa watt second. Terus kalau kWh hubungannya apa? Nah, kita lihat. 1 kWh kilowatt hours, hubungannya dengan watt second apa? Ya tinggal dirubah. 1 kWh, kWh itu kW kilowatt. Kalau dikewattkan 1000 watt. Terus ada ini hours, hours itu jam. Sementara ini second, jadi 1 jam berapa second? Maka 1 kWh itu kalau dirubah ke watt second, itu adalah 1000 dikali 3600 atau 3,6 kali 10 pangkat 5 watt second. Maka kita bisa simpulkan 1 kWh itu sama dengan 3,65 kali 10 pangkat 5 joule. Karena kita tahu kan kalau watt second itu sama dengan joule. Nah, jadi kWh, kalau kalian sering dengar kWh, kilowatt hours, itu adalah satuan dari energi listrik. Oke, di sini Ibu akan berikan contoh-contoh soal. Ada 3 tentang daya dan energi listrik. Silahkan kalian bisa pelajari ya. Oke, ini soal nomor 1. Ini penyelesaiannya. Terus ini soal nomor 2, berikut penyelesaiannya. Dan ini adalah soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 Ibu yakin ini di SMP juga sudah kalian pernah pelajari. Itu adalah menghitung biaya rekening listrik di rumah ya. Nah, ini penyelesaiannya untuk soal nomor 3. Silahkan kalian pelajari, mudah-mudahan jelas, dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalaupun misalnya kalian ada kesulitan dalam memahami contoh-contoh soal ini, silahkan kalian bisa langsung hubungi Ibu, japri Ibu, atau mau video call juga boleh, silahkan, terserah kalian. Mudah-mudahan Ibu bisa membantu. Oke, mudah-mudahan dengan latihan-latihan soal yang Ibu berikan, kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan untuk materi rangkaian listrik arus searah. Satu KD berarti kita sudah selesai ya. 1 KD sudah selesai. Mudah-mudahan semua penjelasan Ibu itu bisa kalian mengerti. Silahkan kalian pelajari dengan seksama materi 1 dan materi 2. Nah, nanti Ibu akan adakan kuis kembali untuk materi ini. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.